Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Marilah kita melakukan semua aktivitas hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Lukas 15 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur dan bersukacita atas persekutuan dan peribadahan yang kita lakukan selama ini. Karena di dalam peribadahan tersebut, kita menerima berkat Tuhan, yaitu firman-Nya. Kita juga dapat saling menguatkan di dalam persekutuan itu. Sehingga ketika ada keluh kesah, ada pergumulan dan penderitaan dari satu anggota jemaat yang dalam persekutuan, anggota jemaat yang lain dapat menghibur dan saling menguatkan. Tetapi pada hari ini kita diingatkan, apakah persekutuan dan juga peribadahan yang kita lakukan telah mendatangkan hidup baru bagi kita? Apakah itu mengubah pola pikir, sikap, karakter moral kita dalam kehidupan keseharian? Atau dengan kalimat pendek dapat kita katakan, apakah peribadahan kita telah menumbuhkan dan melahirkan pertobatan bagi kita masing-masing? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang sudah percaya tentu adalah sukacita bagi kerajaan surga. Kita melakukan peribadahan tentu juga disukai oleh Tuhan. Tetapi ibadah tanpa pertobatan, ibadah tanpa perubahan, ibadah tanpa pertumbuhan spiritualitas, ibadah tanpa perbaikan moralitas, ibadah tanpa penguatan karakter dan iman tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi satu orang berdosa yang bertobat, dia itu lebih berharga dan kemudian lebih disukai oleh Tuhan. Maka karena itu, hari ini kita mari merenung, apakah ibadah yang kita lakukan sudah membawa perubahan dan pertobatan bagi kita? Bila ibadah kita hanya sebatas seremoni saja, bila ibadah yang kita lakukan selama ini hanya sebatas ritus yang panjang, doa-doa yang panjang, dan nyanyian-nyanyian yang bergemuruh tanpa mengubah karakter moral kita, maka hari ini, walau kita di dalam peribadahan yang kita lakukan, kita harus senantiasa bertobat tiap-tiap hari, dibaharui tiap-tiap hari, agar kita hidup beriman dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, karena begitu berharga orang yang bertobat, hendaknya hidup pribadi kita dan juga semua peribadahan-peribadahan yang kita lakukan membuka jalan bagi orang-orang yang berdosa, yang tidak bertobat, untuk berpaling dan datang ke persekutuan itu, merasakan cinta kasih dan urapan berkat yang dari Tuhan. Hal itu dapat kita lakukan dengan hal yang praktis. Misalnya dalam kebaktian-kebaktian week yang kita lakukan. Selama ini masih jamak kita lakukan bahwa tempat peribadahan atau tuan rumah yang sering dan rajin datang beribadah lebih ramai kita datangi. Sebaliknya, bila yang menjadi tuan rumah daripada ibadah atau kebaktian week tersebut jarang mengikuti ibadah-ibadah, maka akan sangat sedikit orang yang datang ke sana. Saudaraku, tanpa kita sadari, hal yang kita lakukan demikian juga telah menghalangi orang yang jarang itu datang ke pertemuan, datang untuk bertobat. Maka untuk hari depan, seharusnya kita lakukan orang yang justru lebih jarang datang ke peribadahan, seharusnya kita lebih banyak datang ke sana untuk mendoakan keluarga itu supaya diberkati. Demikian dalam hal praktis kehidupan kita. Bila ada saudara kita yang jarang datang kepada adat, persekutuan-persekutuan yang kita lakukan, maka ketika dia memiliki hajatan, biasanya orang akan bertanya, siapa dia ini? Saya tidak kenal. Siapa dia itu? Dia tidak pernah datang ke adat. Siapa dia itu? Dia tidak pernah tahu apa yang lakukan yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Justru saudara kita yang jarang kepada adat itu, kesanalah kita datang menunjukkan cinta kasih. Dengan demikianlah kita yang 99 orang yang sudah diselamatkan dalam persekutuan itu, menunjukkan buah-buah yang baik. Dan dengan cara demikianlah kita ikut bersama dengan misi Yesus, mencari yang hilang, menemukannya, dan membawanya kembali ke persekutuan kita, untuk ikut bersama-sama di dalam perjamuan raya, perjamuan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selamat bertobat, selamat membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan begitu kasih mencari satu domba yang hilang dan bahkan meninggalkan 99 orang. Karena satu orang yang bertobat lebih berharga di mata Tuhan. Maka biarlah peribadahan yang kami lakukan sungguh-sungguh membawa pertobatan kepada kami. Dan peribadahan yang kami lakukan membuka jalan bagi saudara kami yang mau bertobat. Dan kami mau juga Tuhan utus untuk mencari domba yang hilang. Kuatkan, mampukan kami melakukan tugas itu. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.